Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan yang Ia nyatakan kepada kita. Dia boleh memberikan kesempatan kepada kita untuk beristirahat di malam hari dan kita boleh bangun dengan penuh selamat hari ini. Kita mau bersyukur, kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian Jumat 2 Desember 2022. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sungguh nyata, luar biasa, kasih dan penyertaan yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Nafas yang baru, kesehatan dan kekuatan boleh kami alami pada saat ini. Untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan kami dalam menjalani setiap aktivitas terkhususkan dalam satu hari ini, firman-Mu bersama akan kami baca dan kami renungkan. Roh Kudus senantiasa menolong kami agar memahami firman ini dan kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang mau bersama kita renungkan dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengajarkan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai. Pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Amin. Tema perenungan kita pada saat ini adalah dihujani kasih yang tiada terbatas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini Nabi Yesaya menyerukan kepada Israel bahwa Tuhan itu akan segera menyatakan kasih-Nya. Ada kesan bahwa kasih itu belum dinyatakan. Oleh karena itu, kita diajak untuk bersama-sama melihat situasi Israel secara lebih luas pada saat itu. Jika kita melihat pada Yesaya pasal 30 ini, bangsa Israel baru saja dikalahkan oleh Babel dan sebagian besar dari mereka dibuang ke Babel. Kekalahan Israel sangat telak. Lalu di sini Yesaya mengungkapkan bahwa Tuhan ingin segera menyatakan kasih-Nya. Ketika kita memperhatikan keseluruhan kitab ini, pasal 30,
itu adalah baru setengah perjalanan bangsa Israel. Masih ada 30 pasal lagi untuk keluar dari pembuangan yang terjadi selama 70 tahun itu. Lalu apakah sebenarnya maksud Yesaya mengatakan bahwa Allah akan segera menyatakan kasih-Nya? Di sini Yesaya mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kalau di dalam kata Ibrani menanti ini caka. Sedang sederhana, caka memang berarti menunggu. Akan tetapi kata ini memiliki arti lain, yakni penantian yang sambil melihat ke dalam diri dan mengaku kesalahan kepada Allah. Di dalam penantian ini, kita pun juga sambil merenungkan kehidupan kita, merenungkan kesalahan-kesalahan yang kita lalui. Di dalam penantian ini, kita merenung dan mengakui kesalahan kita sembari kita menanti. Sangat tegas dinyatakan oleh Yesaya bahwa kasih itu nyata bagi Israel. Tangis mereka itu akan segera berlalu. Roti memang sedikit, tetapi Tuhan tidak pernah mungkir dari pernyataannya bahwa akan ada kelimpahan pangan seperti susu, sapi, keledai, roti, dan lain sebagainya. Dengan puitis Yesaya membayangkan berkat Allah sebagai terang bulan yang membalut luka-luka Israel. 70 tahun pun harus dilalui dengan penantian yang memeriksakan batin, tetapi juga penantian yang dihujani kasih yang tidak terbatas. Kita mengetahui bersama Bapak Ibu bahwa ketika kita menunggu, tentunya bahwa kita akan merasa lelah, kita akan mengeluh, mungkin kita akan bosan ketika kita menunggu seseorang. Lalu di dalam pembacaan kita, perenungan kita mau menunggu Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita, yang dimana sebenarnya kasih itu telah nyata dalam kehidupan kita. Bangsa Israel pada saat itu menanti kasih Allah dinyatakan kepada mereka. Lalu itulah yang dikabarkan oleh Nabi Yesaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Di sini Yesaya mengatakan bahwa berkat Allah sebagai terang bulan yang membalut luka-luka Israel. Di sini Yesaya meyakinkan akan penantian yang tentunya akan menyisakan suatu penderitaan batin, tetapi juga penantian yang akan dihujani kasih yang tidak akan pernah terbatas. Tentunya bahwa Tuhan mengharapkan kita senantiasa memiliki kesetiaan dan juga ketaatan dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, meskipun kita harus melalui begitu banyak penderitaan dalam kehidupan ini. Tetapi tetaplah kuat, bertahan, Ia akan senantiasa menyertai kita. Amin. Mari berdoa. Kami memohon kepadamu Tuhan, ketika kami menundukkan kepala di hadapan-Mu. Kami mengawalinya dengan ucapan syukur karena begitu nyata kasih yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kekeliruan terkadang kami lakukan Tuhan, terkadang pun kami meninggalkan Engkau, tetapi kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman ini menguatkan kami, menuntun kami, agar kami boleh senantiasa setia dan taat dalam menanti. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan kasih-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan kami, meskipun sukacita dan duka cita akan silih berganti terjadi dalam kehidupan ini, tapi kami yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau yang menolong setiap umat-Mu dalam kehidupannya, dalam kehidupan setiap umat dalam masa tuanya. Engkau yang menopang, Engkau yang memberikan kekuatan. Mereka senantiasa bersukacita dalam menjalani masa tua, di mana fisik tidak lagi sekuat dahulu, tetapi mereka mau berserah kepadamu, memberkati setiap pekerjaan umat-Mu. Engkau memberikan ketekunan kepada mereka untuk menjalani dan mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka. Menjaga setiap anak-anak agar boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu. Dan tentunya boleh Engkau berikan ketekunan untuk menghadapi dan menyelesaikan pendidikan mereka, menjalani masa muda sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau yang senantiasa menguatkan kami
Engkau yang menghiburkan kami ketika kami mengalami duka cita. Engkau yang menyembuhkan kami, memulihkan kami ketika kami mengalami sakit penyakit. Engkau yang terus topang kami untuk melewati, untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kami, dan bekerja ikut campur tangan di dalam setiap rencana hidup kami. Berkatilah kami dalam sepanjang kehidupan kami terkhususkan hari ini. Setiap permohonan dan ungkapan syukur kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau menjaga kami senantiasa, Engkau memberkati kami senantiasa. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih perenungan kita pada saat ini. Mari bersama kita beraktivitas, melanjutkan kegiatan kita, senantiasa berserah kepada Tuhan. Ia akan senantiasa menyertai kita semua. Salam sehat.